Kita akan unboxing sebuah kit belajar robot dari Elecro yang robotnya bisa kita program sendiri lengkap dengan tutorialnya. Selain murah, coding atau programnya juga dibagikan gratis, tinggal download saja nanti. Codingnya ada beraneka ragam, dari coding berupa pembelajaran sampai dengan coding jadi dan siap diupload ke robotnya langsung. Penasaran sama robotnya? Untuk itu ikuti terus videonya di sini. Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Ana Agung Dwi Arsana. Kita baru aja kedatangan kit belajar robot, yaitu Crowbot Bolt dari Elecro. Ini adalah website jual beli komponen online di Cina. Dan begitu datang kita langsung unboxing. Di sini kita mendapatkan beberapa produk yang nggak kita pesan seperti stiker, ada juga buku, ada juga hasil 3D printan, sampai juga dengan pulpen. Bukunya bagus, covernya halus banget. Dan yang lain seperti hasil 3D printan, ini bahannya kayaknya nilon, cuman sayangnya dia patah. Tapi hasil printnya sangat bagus. Ini menunjukkan bahwa Elecro ini juga menyediakan jasa ngeprint gitu ya. Ada juga pulpen dan produk utamanya yaitu robot itu sendiri. Sisanya nggak ada apa-apa. Nah, robot yang saya beli ini harganya di $26 kalau mesennya 2. Ini robot bisa diprogram ulang berkali-kali lipat dan bisa juga diprogram dengan menggunakan block programming. Jadi gampang untuk anak-anak belajar robot gitu ya. Nah, ini robotnya juga untuk STEAM Education di atas 6 tahun. Jadi cocok untuk SD, SMP, dan SMA juga. Nah, di sini juga ada joystick untuk robot. Saya beli juga karena ini dijual terpisah. Jadi kemarin saya include-kan untuk dibeli langsung remote-nya. Walaupun saya sudah bikin juga remote sejenis, tapi remote ini lebih lengkap teman-teman ya. Ada Bluetooth, Wi-Fi, buzzer, vibration, dan juga ada display OLED-nya. Kita lihat nanti remote-nya. Nah, untuk robotnya sendiri itu support infrared tracking, light following, program key pakai tombol-tombol, ada Bluetooth-nya juga, tentu ini pakai ESP32. Dan ada beberapa sensor yang terpasang pada robotnya. Nah, di boxnya sendiri teman-teman bisa lihat ya. Cuman mungkin kurang menarik kalau kita lihat di boxnya. Di sini udah ada keterangan sebenarnya sensor apa aja yang dipakai, lalu fungsinya seperti apa gitu ya. Tapi kita langsung aja buka biar nggak penasaran nih. Nah, dari robotnya sendiri ternyata kita diberikan juga buku manual untuk merakitnya. Tenang teman-teman, dalam merakit robot ini kita tidak perlu menyediakan solder gitu ya. Kita cuma perlu menyediakan obeng saja yang sudah disediakan di sini. Ini beberapa partnya yaitu tempat baterai dengan menggunakan baterai AAA. Dan ini adalah mainboard utamanya. Saya cukup terkesan karena mainboard utamanya ini rapi banget. Warnanya hitam dope seperti ini. Dan dia sudah disupport dengan menggunakan ESP32 yang tentunya support dengan Wi-Fi Bluetooth kalau kita mau program gitu ya. Kalau kita lihat di bagian bawah ada beberapa sensor seperti sensor line follower yang juga pin portnya sudah dijelaskan di sini IO25 untuk RGB, lalu ada RGB dan juga ada switch untuk mengaktifkan saklar Bluetooth dan Wi-Fi-nya. Jadi kita bisa aktifkan dan nonaktifkan gitu. Nah, kita lanjut. Ini adalah remote-nya. Remote-nya juga menggunakan PCB hitam dope. Jadi keren banget teman-teman. Ini kita lihat. Ini juga menggunakan ESP32 kayaknya nih ya. Cuman kok kecil ya. Dan ini remote-nya untuk Crowbot-nya sendiri. Tapi kalau untuk yang lain kayaknya bisa, yang penting komunikasi. Ini menggunakan baterai 2 kali AAA ya. Jadi mungkin hemat baterai ya, karena baterai AAA kan kecil banget. Terus selanjutnya di sini ada ultrasonic. Nah, di sini saya kaget ya. Ultrasonic mereka itu kayaknya bikin sendiri atau gimana ya? Ini karena kalau kita bandingin dengan HCSR04 ultrasonicnya beda, komponennya ini dikit banget. Bahkan di dalam itu ada RGB-nya teman-teman.
Sisanya tinggal aksesorisnya aja seperti LCD, tombol-tombol, akrilik. Ini juga aksesorisnya aja. Nah, untuk rodanya sendiri itu juga lumrah ya dijual di pasaran. Ini saya juga pernah pakai roda sejenis ini. Jadi kalau seandainya rusak kita gampang dapatnya. Sisanya baut dan ini ada remote. Sebenarnya ini standar diberikan. Kalau kita nggak beli remote yang tadi, remote infrared itu gratis dikasih. Nah, sekarang saatnya kita merakit robotnya. Apakah susah atau enggak gitu ya? Kayaknya gampang deh. Kita lanjut ngerakitnya. Pertama, biar nggak bingung, mungkin kita taruh dulu semua peralatan di atas meja gitu ya. Dan hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah merakit casing akriliknya, yaitu mulai dari tempat baterainya dan juga casing akrilik untuk robotnya. Nah, di sini casing akriliknya itu sudah ada lubang-lubang saling kait biar akriliknya itu tidak bergeser. Nah, tentunya di sini juga ada baut spacer gitu ya yang membuat akrilik ini akan terpegang dengan kuat. Nah, baut spacernya itu ada 2, nanti dibaut di bagian depan dan belakang. Nah, kalau sudah terakit dia seperti ini teman-teman. Ini cukup kokoh karena PCB-nya juga dipegang oleh akriliknya itu sendiri. Nah, setelah akriliknya terpasang di PCB, tentunya hal selanjutnya yang kita pasang adalah rodanya. Ini rodanya juga masangnya gampang banget ya karena tinggal colok aja. Nah, di sini rodanya pakai 2 teman-teman. Satunya menggunakan ball caster di bawah ya, jadi kayak roda 3 gitu. Itu bebas. Bergeraknya bebas kalau yang ball caster. Nah, jadi ini dia cuma seperti ini aja. Terus ultrasoniknya nanti kita pasang di depan. Untuk remote-nya akriliknya dapat yang bening dan juga yang dop. Di dop bagian bawah dan bening bagian atas. Ini bagus banget. Akrilik dop ini bagus banget kelihatannya. Nah, ini juga remote-nya bisa diprogram ulang. Untuk mengoperasikannya kita pasang dulu baterai AAA. Dan ternyata saklarnya posisi on, jadi dia langsung nyala. Dan langsung ini mode Bluetooth. Remote-nya ini mode Bluetooth teman-teman ya. Nah, remote-nya udah nyala. Sekarang kita coba di robotnya. Di robotnya kita tinggal switch saklar power on. Maka robotnya akan menyala. Ini saklarnya ada di bawah. Terus remote-nya kita nyalakan dulu juga. Dia kalau saya baca ini auto pairing ya, dia akan langsung connect gitu. Tapi di robotnya teman-teman harus nyalain dulu saklar Bluetooth-nya, saya lupa. Ini ada saklar pilihan Bluetooth atau Wi-Fi. Ini kita nyalain yang Bluetooth aja. Maka dia akan langsung connect. Nah, sekarang kita akan tes. Di sini robotnya sudah terprogram dari pabrik, program standarnya. Ini mode manual berfungsi dengan baik, teman-teman. Kita lihat maju mundur, belok kanan, belok kiri bisa kita kontrol dengan menggunakan joystick dari remote-nya. Ini seperti remote control biasa gitu ya, cuman ini custom. Kita kayak ngerakit sendiri gitu ya, dan beberapa fungsinya bisa kita program sendiri, seperti mungkin ada suaranya pada saat kita maju, mundur, belok kanan, belok kiri seperti itu. Atau mungkin pada saat kita maju ada lampu hijau menyala, mundur lampu merah menyala, itu kita bisa program sendiri. Nah, selain mode manual, kita juga bisa mengaktifkan mode mengikuti cahaya. Ini juga program yang sudah tertanam dari pabrikannya. Saya belum ada memprogram sama sekali gitu ya. Kita coba dengan menggunakan lampu senter HP. Begitu kita dekatkan, dia akan langsung mencari sumber cahayanya. Mau dari depan, dari samping. Tapi kalau dari samping dia agak susah untuk membelokkannya. Jadi kayaknya kalau mode mengikuti cahaya ini malam-malam kayaknya lebih efektif kita aktifkannya. Dan juga harus di lantai, jangan di atas meja seperti saya ini. Takut jatuh. Ini teman-teman bisa lihat, dia mengikuti sumber cahayanya. Dari kiri dia ke kiri, dari kanan dia ke kanan. Oke, seperti itu. Nah, selain itu juga ada beberapa fungsi yang sudah tertanam lagi. Seperti lampu RGB yang saya katakan sudah tertanam di ultrasoniknya. Ini bisa kita program juga teman-teman. Mau nyala warna apa aja, pada saat ngapain itu bisa diprogram.
Dan ini adalah saya mengaktifkan mode line follower. Nah, di sini terlihat dia agak panik gitu ya, atau kayak random gitu programnya. Itu karena trackingnya belum dipasang. Tapi begitu kita pasang trackingnya, ini tracknya juga udah kita dikasih dari buku manual tadi. Di bawahnya itu ternyata ada track line follower. Dia akan bisa berjalan sesuai dengan garis hitam itu. Kenapa dia jalannya agak tersendat? Ini karena tracknya kecil banget ya. Dan dia tracknya nggak track lurus gitu. Teman-teman bisa coba bikin track yang panjang menggunakan isolasi hitam. Nah, selain itu juga ada mode ultrasonic. Ultrasonic itu kita bisa aktifkan mode penghindar halangan. Kalau ada benda di depannya, maka robot ini tidak akan mau menabrak benda tersebut gitu. Program ini maksudnya gitu ya. Kita akan coba meletakkan benda di depan dan kita arahkan jalan robot ini ke depan. Maka dia akan langsung menghindari, tidak sampai menabrak, teman-teman. Ini juga programnya sudah tertanam di robot. Tenang, semua program dari robot ini sudah dikasih gratis. Teman-teman tinggal download gratis dan bikin robot teman-teman sendiri atau bisa modifikasi untuk kita program di Crowbot Bolt ini. Nah, selain itu juga ada fungsi Showtime. Showtime ini mungkin maksudnya ingin menunjukkan bahwa kita juga bisa mengapply tones atau sejenis musik gitu ya. Atau pada saat kita mau aktifkan robot, mungkin ada suara-suara yang keren ingin kita munculkan, itu bisa dilakukan oleh robot ini. Karena buzzer-nya juga bisa kita program seperti ini contohnya. Ini contoh sederhananya gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman ini bisa dikendalikan robotnya menggunakan remote infrared seperti ini. Kalau teman-teman nggak mau beli remote Bluetooth-nya, bisa pakai remote infrarednya. Karena ini sudah support receiver infrared di bagian depan sini, teman-teman. Jadi kita bisa menghemat biaya. Bayar cuma $26 aja untuk per duanya, kita beli dua. Itu sudah dapat remote-nya gratis. Nah, kalau kita ingin memprogram robot ini, kita bisa menggunakan port USB Type-C di belakang sini. Kita colokkan dan kita hubungkan ke komputer. Lalu kita bisa memprogram robot ini sesuai dengan kehendak kita. Tapi tentunya kita harus lihat dulu sudah terkoneksi apa belum di komputer. Kalau sudah, kita tinggal lihat ini ya produknya. Teman-teman bisa kunjungi websitenya, linknya ada di keterangan video. Ini robotnya kalau beli satu ya masih di bawah $50 sih. Cuman kalau beli dua itu per bijinya dapat di $26, teman-teman. Nah, ini dia lihat ya. Tutorialnya sebenarnya sudah dikasih di link pembeliannya ini, di foto produk, di link produknya. Cuman ini saya mempertegas aja bahwa ini open source, teman-teman bisa download sampai desain PCB-nya, teman-teman bisa download codingnya gratis. Dan cara ngerakitnya juga di sini udah dijelasin dengan sangat lengkap gitu ya. Bahkan selain coding inti atau coding utama, di sini kita dikasih gratis download 16 coding pembelajaran untuk membuat robot gitu ya. Di sini ada 16 coding yang teman-teman bisa download untuk Arduino, coding block, Ardu block gitu ya. Saya lupa namanya. Dan ini spesifikasinya tadi kayaknya udah sebagian besar saya sudah jelaskan. Dan untuk codingnya teman-teman bisa download di sini. Kita bisa lihat, kita coba buka codingnya dan lengkap codingnya, lengkap banget. Teman-teman bisa buka. Ini file PCB-nya. Dan ini adalah codingnya. Coding yang dikasih nggak cuma satu, teman-teman, tapi ini ada banyak banget. Ini baru coding pembelajaran aja, belum coding yang lain. Ada banyak banget coding yang dikasih dalam pembelian robot ini. Jadi linknya ada di keterangan video, kalau yang tertarik silahkan langsung kunjungi aja. Nah, mungkin itu dulu ya review tentang Crowbot Bolt ini, sebuah robot yang bisa kita program ulang, yang mungkin teman-teman baik itu SD, SMP, SMA, bahkan kuliah yang ingin belajar bagaimana cara membuat robot, bagaimana memprogramnya, saya rasa bisa mulai dari kit ini. Jadi kitnya murah. Kalau saya bikin sendiri kayaknya nggak sampai harga segitu, bisa lebih teman-teman. Nggak mungkin saya bisa jual dengan harga segini gitu. Jadi lebih baik untuk mulai belajar bisa mulai dari kit
dari Elecro ini. Oke, sekian dulu video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.